Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan sesuai dengan judulnya, kita untuk saat ini bakal ngobrolin sih, ini kakek atau sejenis kura-kura ya kan, atau apa gitu ya. Yang pasti gue ngelihat Baxia ini bener-bener jadi sesuatu yang mulai hype lah untuk di ranah-ranah jungler. Dan pada awalnya kita mungkin waktu zaman M2 ngelihat Baxia ini ada di XP lane. Terus waktu itu Leo Murphy pernah bawain Baxia ini jadi roamer. Sekarang ini udah mulai marak, mulai ramai di kalangan para jungler. Alasan-alasannya yang nanti bakal gue mention adalah yang akan menjadi topik pembahasan untuk di kelas KB kali ini. Karena memang secara melihat statistik aja, teman-teman mungkin bakal melihat data yang real dari MPL. Ini MPL Indonesia yang gue patokin ya, bahwa memang Baxia memiliki win rate yang bagus dan juga pick rate yang sangat-sangat luar biasa. Gue bakal mulai pembahasan pertama itu dari bagaimana statistik yang ada di MPL-nya itu sendiri. Baxia 6 kali pick, ya kan, menang 5 kali, dan win rate-nya 83%. Oke, mungkin beberapa dari kalian fokusnya ke Pakito, karena Pakito juga 13 kali pick 85%, yang menandakan bahwa memang Pakito juga sangat powerful di XP lane. Tapi yang mau gue bahas dari Baxia ini adalah kenapa sih Baxia tuh tiba-tiba muncul dan jadi langganan, jadi favorit banget untuk mungkin kalangan-kalangan pro players ya kan. Apalagi Baxia ini bener-bener keluarnya di MPL minggu yang pertama, dan itu persis setelah Hero turnamen atau bahkan mungkin kualifikasi untuk yang ajang ISF Slacknas ya kan, atau juga waktu di challenge seasonnya ISL, atau juga salah satunya setelah ajang dari challenge season ya kalau saya challenge group stage lah pokoknya, sebelum ke challenge final dari ISL. Dan alasannya tuh adalah karena yang pertama, Uranus sama Esmeralda itu up banget teman-teman. Jadi kalau mungkin kita melihat ya secara hero yang di sini mungkin bakal kita tarik ke bawah sedikit, Uranus juga muncul kebetulan, Esmeralda juga muncul kebetulan di MPL Indonesia, tapi win rate-nya sangat-sangat minim sekali ya. Alasannya jelas karena si Baxia ini tadi bener-bener motong gimana pick rate yang tinggi dari Esmeralda dan Uranus, dan itu yang bakal kita bedah di kelas KB kali ini. Oke, yang pertama kita cek Baxianya dulu ya, yang mungkin beberapa dari teman-teman bingung, beberapa dari teman-teman nggak tahu kenapa Baxia ini bisa powerful. Dan kalau tadi kita berbicara soal Esmeralda, Uranus, itu kan berbicara Hero Regen ya teman-teman ya. Yang dimana Hero Regen itu counternya udah jelas banget, Necklace of Durance, Dominance Ice, Sea Halberd, item-item yang memang memiliki efek life drain atau bahkan regen HP yang ada di dalam tubuh dari sosok hero. Kebetulan pasif dari Baxia memiliki hal tersebut yang dinamakan dengan Baxia Mark. Jadi secara permanen dia akan mengurangi damage akhir yang diterima dulu, ya kan, ini yang pertama sebanyak 25 damage-nya. Dan yang tadi gue bilang kalau misalkan Baxia akan mengurangi shield dan HP regen lawan yang terkena hit oleh Baxia sendiri, skillnya Baxia maksudnya, sebesar 50% selama 4 detik. Dan ini adalah Dominance Ice gratis teman-teman anggapannya. Jadi ketika kita menggunakan Baxia, ya udah, kita udah nggak perlu lagi tuh yang namanya Dominance Ice, kita udah nggak perlu lagi bikin Necklace of Durance, karena mau bagaimanapun Baxia ini kan tipe damage yang keluarkan magic ya kan. Nah ini Baxia Mark ini adalah alasan kenapa hero-hero regen yang mungkin marak digunakan ketika kita berbicara pre-MPL season dimulai itu ramai ya kan. Kayak Esmeralda, Uranus, itu bener-bener sekarang tuh kayak kedinai lah gara-gara ada Baxia. Ya ini jawabannya karena regen HP-nya kepotong gitu loh, sebanyak 50% ketika Baxia ini ada di dalam game. Selanjutnya yang paling menguntungkan dari Baxia adalah Baxia ini udah jelas banget dia dari skill satunya bisa mobile. Dia bisa rotate ke seluruh map yang ada di Land of Dawn, dan ini adalah poin plus bagi tank jungler. Kenapa poin plus? Karena seperti kita tahu, tank jungle kalau bisa tembus tembok itu tuh rotasinya bakal cepet banget. Dan ini kalau nabrak hero lawan, ini kan bakal ngasih efek stun, efek knockback lah istilah gampangnya ya kan. Dan ini durasinya 1 detik. Menurut gua dengan kehadiran dari Baxia dan rotasi dari Baxia Shield Unity ini kayak mempermudah Baxia untuk farming di early game dengan cepat. Lu bayangin, lu hero tank tapi punya rotasi kayak hero assassin. Anggapannya let's say ini hero assassin jalan kaki lah, tapi lebih cepat sedikit. Karena apa? Karena dia bergelinding, dia kayak roda, dia berjalan gitu loh. Makanya ini gue merasa Baxia ini OP-nya gara-gara skill pertamanya, gara-gara dia tuh bisa rotasi dengan cepat, dan ketika ditabrak dia malah memberikan efek stun. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Terus connect juga sama Baxia Mark. Kalau misalkan kita nabrak pakai skill 1, ya dia bakal munculin Baxia Mark ini, yang dimana nantinya bakal memberikan pengurangan terhadap shield dan juga HP regen gitu loh kepada target utama dari Baxianya sendiri. Selanjutnya Shield of Spirit ya kan, dimana
setiap kali Basya ini bakal ngelemparin piring-piringannya dia ke creep atau ke hero, dia bakal ngereset cooldownnya. Jadi dia bisa ngelemparin lagi untuk kedua kalinya dan berulang-ulang terus sampai yang pertama case-nya itu skill kedua Basyanya ini miss, ya kan, nggak kena apa-apa. Atau case keduanya, skill kedua dari Basya ini bakal kena ke arah minion. Itu yang paling sering terjadi ya kan. Tapi kalau kita ambil kesimpulan dari skill ini, Shield of Spirit, itu dia benar-benar powerful banget ketika diarahkan ke monster jungle. Apalagi ketika Basya ini kan secara HP regen udah tinggi. Dia hero tank, dia hero tebel, dan dia dibantu pattern farmingnya. Gara-gara skill 2-nya ini anggapnya tuh unlimited. Unlimited nggak ada cooldown. Dan walaupun menggunakan mana, ketika dia memiliki purple buff, itu nggak bakal berasa. Karena di level 1 penggunaan mananya cuma 25. Dipotong sama purple buff, ya dikit banget lah anggapannya. Dan di level 6 pun untuk skill dari Basya ini, ya dia nggak bakal tinggi-tinggi banget lah secara mana cost. Karena seperti yang kita tahu, sebagai jungler, dia bakal dikasih prioritas lah untuk mendapatkan yang namanya purple buff. Dan Basya ini kan juga jatuhnya hero yang benar-benar tadi rotate-nya cepat, rotasinya cepat, dibantu dengan pola farming yang cepat gara-gara skill 2-nya ya kan. Ketika mengenai hero lawan atau creep tuh berarti turtle, lord, monster jungle, kecuali minion. Dan ini bisa digunakan lagi skillnya ketika nanti si Basya ini bakal konekin skill 2-nya ke arah hero lawan atau creep monster jungle. Basya atau Basya itu bahasa Inggris, Basya dalam konotasi X bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Selanjutnya, connect-nya skill dari Shield of Spirit ini juga konekin Basya Mark yang akan mengurangi HP dan Shield Regen. Jadi skill 2-nya ini akan mengcounter seluruh HP Regen, Shield Absorb, Lifesteal dari Husklaw sekalipun. Makanya ini kayak hero yang bener-bener powerful banget untuk ngedeny hero-hero yang lagi meta sekarang. Contohnya apa ya? Contohnya yang paling gampang, Esmeralda Uranus. Di mid lane kita punya Yves, let's say ya kan, shieldnya bakal bener-bener kepotong. Terus ya rotasi juga udah pasti keganggu karena kena zoning out. Varsha ke cancel ultimate-nya gara-gara skill satunya Basya. Gold lane, ya Beatrix dikasih Blade Armor, terus dikasih Basya Mark, lifesteal-nya gak bakal maksimal. Dan seperti yang kita tahu, Beatrix itu kan sangat bergantung sama Husklaw. Jadi kalau misalkan Husklaw-nya aja gak bisa maksimal untuk dapetin lifesteal, ya udah bisa dipastikan Basyanya di sini lebih powerful dibandingkan Beatrix di early game. Apalagi kalau misalkan dia ngejadiin Blade Armor duluan, sehingga Beatrixnya makin bingung harus build apa nih itemnya, Husklaw dulu kah atau item penetration terlebih dahulu. Untuk match up lawan jungler-jungler lain yang lawan assassin yang sekarang lagi meta, Basya Shield Unity ini bakal bener-bener jadi jawaban. Karena apa? Karena dia yang pertama bisa tembus tembok, yang kedua dia pun bisa bener-bener ngejar rotasi assassin. Makanya ini kayak bawa mini Johnson tapi bisa ngejungle cepet gitu loh. Kalau Johnson kan ngejungle-nya agak lama ya. Dan yang paling penting ultimate-nya Tortoise Puissance, ini dia kayak memberikan lahar-lahar panas ya kan. Ini kayak lavanya pun memiliki Basya Mark. Jadi kalau misalkan connect tuh, dia bakal ada efek patah hati ini, yang dimana membuat regen HP atau regen shield dari lawan atau target yang dikenai ini gak bakal berjalan secara maksimal, kepotong 50%. Dan dengan kesimpulan dari 3 skill tadi membuat Basya ini menjadi salah satu sosok hero yang sangat menakutkan di early game sampai dengan mid game. Menjadi tank jungler prioritas, sangat bisa. Karena di MDL aja yang lagi gue tonton sekarang nih, per video ini dibuat, di record, gue lihat kayak first pick Basya, terus band pertamanya Basya pun ada gitu loh. Jadi menurut gue Basya ini sekaligus menjadi tank jungler yang memang tiba-tiba laris dikarenakan assassin jungle-nya juga up lagi. Apalagi seperti yang kita lihat nih, dia tank jungle yang R artinya apa bang? Rusuh ya. Sesuai dengan gameplay dari Basya, yang dimana dia adalah tank jungler yang rusuh dan mampu untuk melakukan invasi ke arah jungle lawan. Bahkan sekalipun ada Joy harusnya kesulitan lawan Basya di early game. Ngomong gak pakai data, dan kebetulan gue bawa datanya. Ini MPL ID Season 8 di hari kedua, minggu kedua. Dan ini masih live stream, teman-teman bisa lihat di sini ada logo live-nya. Dan gue post di first pick-nya dari pendekar. Mereka langsung menuju ke arah Basya. Dan kalau misalkan kita tarik kebalik ke fase ban pick yang game pertama ya, game pertama tadi juga mereka dari OP melakukan ban terhadap Basya. Jadi emang ini real man, ini first ban, first pick. Bahkan secara gamenya masih berjalan, lihat dominasi dari Ikino ya kan, tanpa gua nonton full gamenya. Lihat Basyanya di sini bener-bener leading the game di early game sekalipun. Dan
Ini kayaknya junglernya dari OP main Julian, jadi sudah bisa dipastikan early gamenya agak-agak sedikit fall off karena dominasi lordnya jadi pegang banget sama si tank jungler Baxia yang satu ini. Tapi bukan cuma yang di MDL yang mau gua spotlight, tapi di MPL juga kemarin minggu pertama kebetulan Versik dari RRQ itu ngebawain si Baxia tank jungle ini, dan memang gameplaynya tuh harus connecting sama semua atau keseluruhan pemain-pemain yang ada. Contohnya kayak XP lane, mid lane, roamer, yang bener-bener mainin rusuhnya dari early game dan manfaatin Baxia yang punya durability untuk take over jungle musuh. Contohnya kayak gini. Jadi karena memang Baxia ini gampang buat ngejungle, gampang buat ngambil monster creep, ya kan, dengan skill 2-nya, karena skill 2-nya nggak punya cooldown, Retribution tuh bisa disimpan dan bisa dipakai untuk ngerusuh di monster jungle lawan. Apalagi kalau kita pakai Season Hunter. Ini Season Hunter udah ngegampangin banget lah untuk Baxia tank jungle ini bekerja dengan maksimal, dan bahkan ngerusuhin jungle musuh tuh jauh lebih nikmat. Apalagi kalau misalkan lawan kita itu assassin. Lihat Versik tuh, berapa kali dia bolak-balik ngezone out dan memberikan pressure di early game dengan tujuan dia menangin level melawan assassin jungle. Ini adalah ketika kita berbicara soal winning condition. Winning condition lainnya ada lagi. Baxia dengan tadi Baxia Armor kan ada damage reduction, ya kan? Dan damage reduction ini yang mau gue bahas sebenarnya di video kali ini, sekaligus nanti counter-counternya teman-teman. Oke, gue bakal tarik sedikit ke pertandingan AP Brand melawan Onyx, dimana kalau teman-teman nanti bakal lihat damage-nya Kairi itu damage yang sebenarnya gila banget secara angka. Karena sebagai tank jungle, ya kan, ketika memberikan damage lebih dari 1000 itu tuh kayak sesuatu yang menjadi poin plus. Di sini lihat Kairi di engage, dia kurang darah pelan tiba-tiba setengah darah, 40% appraisal ward 2465, tapi kayak nggak berasa sama sekali damage-nya. Bukan cuma karena ada Angela di dalamnya, tapi karena kalau kalian sadar, ini sebenarnya si KLTZ masih dalam keadaan punya ultimate. Dan seperti yang kita tahu bahwa ultimate dari Baxia ini memiliki yang namanya damage reduction. Bang, apa itu damage reduction? Damage reduction itu kesimpulannya adalah sebuah skill atau sebuah buff yang bisa dimiliki oleh beberapa hero, salah satunya Baxia. Karena Baxia ultimate-nya ini kan ada damage reduction kan, sama dari pasifnya juga ada damage reduction. Dan itu tidak melulu soal physical dan magical damage, bahkan true damage pun itu bisa terdinai gara-gara damage reduction. Jadi damage reduction itu kayak pengurangan akhir damage dari total-total yang sudah dijumlahkan secara keseluruhan. Dan kalau kalian mungkin mau lihat dari segi skillnya aja, Baxia di ultimate-nya ini memiliki 240 damage reduction. Kebetulan damage reduction ini kalau mungkin teman-teman cari di item, itu kalian mungkin cuma bisa temuin di satu item, dan itu adalah item lama yang sudah lama hilang, sudah tidak pernah digunakan, yaitu adalah Queen's Wings. Pengurangan damage, ini dia salah satu item yang memang, atau apa ya, efek ya gue bilangnya, sebuah buff yang dimana ketika berada di tangan Baxia ini jadi kayak hampir mengurangi keseluruhan damage yang ada di Land of Dawn. Mau itu physical damage, mau itu magic damage, itu nggak akan berpengaruh sama sekali selama title-nya namanya adalah damage reduction atau pengurangan damage, dan ini meningkatnya sampai 240%. Jadi ini bener-bener ultimate yang powerful banget untuk ngedinai banyaknya skill shot, damage meledak, damage burst yang ada di in game. Makanya mungkin kalian nanti akan kebingungan untuk mencari counter dari Baxia, tapi gue bakal list satu demi satu dan akan gue jelaskan kenapa dia bisa menjadi tanda kutip dan garis bawah calon counter untuk Baxia. Kita mulai dari yang pertama. Yang jadi counter pertama dari sudut pandang gue udah jelas Bane, ya kan? Karena dari pasifnya Bane aja, dia ini kan bakal memberikan damage dalam bentuk fisikal, dan ini bergantung kepada maksimum HP dari target lawan di sekitarnya. Jadi kalau misalkan ke arah support, mungkin damage-nya nggak akan semeledak ketika targetnya kayak Baxia. Yang dimana walaupun Baxia punya punya damage reduction, tapi balik lagi ini sesuai dengan persenan dari maksimum HP target. Jadi kalau misalkan Baxia-nya tebel, Baxia-nya bakal bikin item penambah darah, ya sudah bisa dipastikan damage yang diberikan oleh Bane dari pasifnya juga akan lebih tinggi. Apalagi kalau misalkan Bane-nya ini bikin si Halberd, ya kan. Si Halberd udah nambahin 8% damage, ya kan, dari efek punish. Ditambah lagi ini nih persenan darahnya, wah makin lebih meledak seharusnya damage yang akan diberikan dari Bane ke Baxia. Selanjutnya kalau dari sudut pandang gua, kalau ngomongin XP lane ya itu masih ada Terisla sebenarnya. Karena apa?
Karena sekaligus kita mungkin sedikit melirik tadi damage reduction, Baxia itu bukan satu-satunya hero yang punya damage reduction dari skill, tapi Terisla juga punya, teman-teman. Terisla akan memperoleh 1% damage reduction yang maksimal hingga 30% untuk setiap 2,5% HP yang hilang. Dan sebenarnya yang membuat Terisla ini menurut gua ya, secara teamfight itu lagi dan lagi gua harus kasih gambaran dan mengimajinasikannya dalam skema teamfight. Terisla ini adalah hero yang mempersulit escape untuk hero-hero yang jalan kaki. Baxia gak punya skill 1, itu udah pasti bakal tumbang. Sekalipun punya skill 1 tapi nabrakin dirinya ke hero lawan, ya dia gak punya skill escape lagi. Yang menandakan bahwa Baxia ketemu Terisla, apalagiTerislanya mainin skill 1, dan kalau mainin skill 1-nya pinter, wah ini bakal meledak banget sih damage ke arah Baxianya. Karena seperti yang kita tahu, selama durasi dari revenge strike-nya ini berlangsung selama 3,5 detik ini ya kan, ini kan bakal memberikan efek tambahan damage. Dan efek tambahan damage-nya tuh nggak nanggung-nanggung. Ini 20% HP lawan yang hilang sebagai physical damage. Jadi kalau semakin sekarat ya kan, semakin gede juga damage yang akan diberikan. Makanya Terisla kenapa gua taruh di list yang sebenarnya oke lah untuk ngelawan Baxia jungle untuk skema team fight ya. Gua nggak bakal ngomong untuk landing phase untuk Terisla jadi jungle enggak, tapi untuk skenario team fight. Karena sebenarnya Terisla ini kayak mempersulit lah Baxia itu untuk bermain suka-suka hati. Nah itu yang paling gampang gue bilang ya. Karena skill 1, skill 2, skill 3-nya ini kayak membuat dari Baxia juga susah buat bergerak bebas. Apalagi dengan pasifnya Terisla yang dia punya damage reduction. Jadi nggak bisa segampang itulah untuk Terisla ditumbangin di front line. Jadi bisa ngadu badan jatuhnya. Selanjutnya kalau berbicara hero-hero tebel, hero-hero yang durability-nya tinggi, terus hero yang armornya gede, udah pastilah ya kalau misalkan kita nggak bawa direct sih agak kurang gitu loh. Spectre Step, sebuah skill yang memang benar-benar diperuntukkan atau dihadirkan untuk menghancurkan, meretakkan, menghilangkan physical defense selama 4 detik. Dan tanpa pasif yang aktif aja, tanpa adanya pasif aja, skill 2 D-Rod ini bisa mengurangi 50% physical defense selama 4 detik. Dan kalau di enhance ya kan, ini akan menyebabkan 90% slow effect dan mengurangi 75% physical defense target. Jadi kalau misalkan Baxia punya physical defense 100, kena skill 2-nya D-Rod aja bisa sisa 50. Kalau misalkan pasifnya dari si D-Rod-nya ready, bisa sisa 25 tuh physical defense ya kan. Walaupun ada damage reduction, tapi mau bagaimanapun Direct ini bakal jadi natural broker ya, atau penghancur natural lah. Intinya Direct ini bakal jadi natural. Gue bingung sih bilangnya gimana ya. Tapi intinya kalau misalkan hero tebel, hero yang punya physical defense tinggi ketemu sama Direct, dia bakalan rapuh serapuh-rapuhnya. Karena memang dia mainnya persenan, bukan main poin. Dan ini yang perlu diperhatikan, karena kalau mainnya persenan, sebanyak apapun physical defense yang hadir dari tubuh lawan kita udah pasti bakal jebol, udah pasti bakal hancur. Ditambah kalau misalkan escape ability-nya dari si Baxia udah nggak ada, ya udah eksekusi aja. Tambahin pakai Abyssal Strike karena ini udah memberikan physical damage sekitar segini, ekstranya banyak banget. Ditambah 20% dari HP lawan yang hilang. Jadi mirip-mirip sama si Terisla tadi, dengan konotasi Abyssal Strike ini adalah ultimate yang memang diperuntukkan untuk teamfight cepat. Jadi kalau misalkan si Baxianya udah gak punya escape ability, udah cepetan pakai aja skill ini daripada nanti Baxianya nggak kena damage dan alhasil damage-nya kurang dan bisa escape. Next ada tukang-tukang bakar ini ya, tukang bakar nggak tuh. Tukang bakar yang satu ini sebenarnya punya poin plus di patch yang sekarang. Kalian udah pada sadar nggak sih kayak semenjak spell fame dipisahkan sama lifesteal, Ice Queen One first item X-Borg ini makin lebih nyata ya teman-teman. Mungkin bisa nonton pertandingan Big Hit Alpha kemarin kali ya. Itu X-Borgnya Sorizo dia bikin Ice Queen One di first item karena emang kebetulan di sini kan dia bakal memberikan true damage nih. True damage dalam bentuk yang sangat mematikan karena dia tipe true damage-nya tuh DPS. Nah, kebetulan skill 1 dari X-Borg ini ketika temperaturnya panas dan kalian punya Ice Queen One, itu akan mempersulit jalannya dari si Baxia. Skill escape-nya nggak ada, kalian sembur-semburin terus, udah pasti bakal jadi poin plus. Tapi nih ya, ada tapinya. Syarat untuk bermain X-Borg ketika berhadapan dengan Baxia, kalian nggak boleh pencet ultimate-nya 1 kali pun. Nggak boleh. Karena mendingan ini si Viraga Armor-nya ini, si pasifnya ini
pecah gara-gara kalian team fight daripada kalian harus mengeluarkan ultimate kayak gini posisinya. Karena kalian ketika ultimate cuma punya satu dash ability, dan setelah itu kalian bakal bener-bener mudah sekali untuk di take down. Makanya Xborg sekarang kan kalau misalkan pakai Emblem Fighter udah dapetin Spell Flame 10% gratis, ditambahin Asquin One 20%, ditambahin Bloodlust 40%. Kalian tinggal mainin jarak, sebisa mungkin hindarin Baxia Mark-nya, dan kalian bisa manfaatin nih si DPS-nya Xborg dengan skill pertamanya yang tinggi banget DPS-nya ya kan, dalam bentuk true damage, untuk kalian poke terus si Baxia biar nggak bisa escape. Karena apa? Karena dengan Ice Queen One itu Baxia nggak bakal bisa bener-bener selamat ketika berada dalam skenario teamfight besar. Makanya Xborg gua masukkan ke dalam list yang bisa ngelawan Baxia itu sendiri. Untuk assassin gue kayaknya cuma bakal kasih 2 hero ya. Yang pertama udah pasti Link lah. Link late gamenya kita anggap marksman kali ya, karena attack speed, critical point-nya, critical chance-nya itu kan gede banget. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa Link bakal memperoleh critical chance sebanyak 2 kali dari sumber awalnya gitu loh, dari semua sumber, dari Fatal, Emblem, dari Berserker's Fury. Dan emang Link ini gua anggap bisa menjadi counternya dari Baxia tapi di late game. Dan hero assassin kedua adalah Hanzo, karena udah jelas dari Pinnacle Ninja-nya dia itu bakal ngebuat si Hanzo ada di lini belakang dan sangat sulit untuk ditangkap gitu. Tapi kalau misalkan Baxianya ada di jungle, biasanya kan ada kemungkinan tuh kalau roamernya damage, entah Kadita atau Natalia. Nah, kalau mereka musuh kalian di rank main Baxia, roamernya Kadita atau Natalia, jangan pernah ambil Hanzo atau ambil Link karena kalian bakal bonyok di sana. Mendingan ambil Xborg jungle lah atau Dirot jungle sekalian, adu aja lah di team fightnya. Tapi kalau misalkan ada Natalia, Kadita nih, mendingan Hanzo skip, Link skip. Wah, itu ke counter banget men, 2 assassin itu gara-gara Natalia dan Kadita ya teman-teman ya. Jadi gunakanlah Hanzo ketika memang Baxia itu benar-benar jadi tank jungle, tapi kalian punya jawaban lah untuk roamernya. Roamernya let's say roamer tank. Nah berarti kalian gak bakal bisa kesentuh dong. Itu mungkin baru kalian bisa ngebawain si Hanzo-nya ini. Tadi ada Link sama Hanzo ya kan untuk di assassin. Sekarang kita beralih sedikit ke mage. Gue kepikirannya sama Valir sih, karena kebetulan Valir ini mainin jarak dan dia tipe spam. Jadi kalau misalkan skill satunya connect ke hero, ini bakal ngereset cooldownnya, dan skill 2-nya bakal ngedorong Baxia ngejauhin si Valirnya. Dan di skenario teamfight besar, ultimate-nya dari Valir ini kan bakal menambahkan banyaknya damage per second untuk si Baxia kan. Ini bener-bener skill yang bakal bikin Baxia tuh gak bisa jalan kaki bahkan kayaknya kalau udah punya Ice Queen One sama Glowing One. Cuma perlu diperhatikan juga kalau seandainya Valirnya ini udah ada Radiant Armor di tubuh dari Baxianya, ya berarti dia harus ganti job desk jadi hero utility. Kemungkinan besar Valir roamer oke lah kalau misalkan mau dibawakan, tapi resikonya ya kalian harus bawain tank jungle juga di tim kalian, karena Valir ini kalau jadi roamer dia sangat-sangat tipis sekali, sangat squishy sekali. Walaupun Baxia punya damage reduction ya, tapi kalau ketemu sama Lunox kayaknya gue anggap ini bakal tetap jebol sih, karena mau gimana pun ya skill 2 dari Lunox ini yang Chaos Assault ini kan ngasih damage-nya tuh berdasarkan 2,5% maksimum HP yang punya target. Jadi kalau Baxianya makin tebel, sama aja kayak tadi ya kan, damage-damage yang udah dihadirkan kayak Bane contohnya, Lunox sudah bisa dipastikan akan full senyum karena memang damage yang akan diberikan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Atau daripada hero-hero yang darahnya tipis. Ya Baxia kan kebetulan darahnya tebal, jadi pasti bakal meningkat damage-nya. Kalau buat marksman, gue anggap semua marksman di late game bisa take down Baxia sih sebenarnya. Leslie juga walaupun dia true damage dan ada damage reduction dari Baxia, tapi kalau lagi-lagi ya kalau berbicara late game, Baxia bisa dijebolin sih. Tapi special mention mungkin buat Kari ya kan, karena menurut gue Kari ini marksman yang spesial. Ketika dia udah punya golden staff, pasifnya lebih mudah untuk aktif, dan hal tersebut yang nanti akan menghancurkan Baxia. True damage yang diberikan yang setara dengan 6-8% maksimum HP dari target. Jadi kalau misalkan lawannya si Kari ini makin tebal, damage yang diberikan juga akan makin lebih tinggi. Next, selain Kari, sebenarnya Granger juga oke untuk dijadikan jungler, tapi ya resiko kalian dirusuhin sangat besar, karena mau bagaimanapun Granger ini kan penetration point-nya tinggi ya. Dan ketika dia punya Hunter Strike, dia ini bakal gampang banget buat ngejebolin physical defense-nya si Baxia dengan menggunakan Rhapsody. Apalagi ditambah nih Granger kan high damage ya kan, dia burst damage banget, buat finisher juga oke. Tapi ya resikonya gede banget kalau misalkan Granger ini dirusuin sama Baxia.
Selanjutnya ada lagi yaitu adalah Nathan. Karena mau bagaimanapun, mau setebal apapun yang namanya physical defense atau damage reduction atau bahkan magic defense sekalipun ya kan, apalagi sekedar damage reduction ya, tetap jebol sih sama Nathan. Karena Nathan penetration point-nya tinggi banget. Dan dia juga termasuk ke burst damage sama kayak si Granger tadi. Cuma bedanya dia pure magic damage. Jadi emang kebetulan berbeda sedikit lah Granger sama Nathan ini. Sama-sama penetration tinggi ya kan. Cuma kalau buat urusan ngejebolin tank emang Nathan lebih power sih seharusnya. Sejujurnya gue gak ngerekomendasiin si Edith ini untuk jadi marksman ya atau gold laner ya. Tapi sebagai roamer juga kayaknya oke-oke aja untuk kalian bawa. Atau mungkin sekedar XP lane. Karena dua skill dari Edith ketika dia dalam mode Pylex ya kan, dalam mode robot, ini dia bakal mempersulit si Baxia untuk tetap hidup. Karena dua skill ini kan full CC ya kan, full crowd control. Dan ketika dia ultimate, dia kan tiba-tiba jadi marksman nih. Tipe DPS-nya juga tinggi. Dan setidaknya dia punya slow effect area. Jadi emang jatuhnya Edith ini kayak mempersulit aja gitu loh Baxia untuk hidup atau untuk melakukan teamfight besar. Karena sisi powernya ini ada banyak. Dan dia juga memiliki sisi tambahan di ultimate-nya gitu loh ketika dia melepas mode Pylex-nya. Nggak mau ketinggalan juga kayaknya hero roamer support ini yang jarang dimunculkan ya, kayak Carmilla. Baxia kan hero melee kan, melee ya gue bilang, hero melee cocok buat di spam nih si Crimson Flower ini. Dan juga pasif dari si Carmillanya untuk ngambil physical defense ya kan, karena dia kan nyuri nih, jadi physical defense gedenya si Baxia itu bakal jadi miliknya si Carmilla. Sebenarnya ini underrated untuk jadi counternya Baxia, tapi bisa digunakan di dalam in game. Yang kedua jelas lah Atlas, karena mau gimana pun Atlas punya pasif yang bikin Baxia itu nggak bakal dengan bebas bisa leluasa bergerak. Karena apalagi kalau misalkan dia kena efek frozen ini ya, freeze selama 0,5 detik. Dan ketika perfect match-nya ini dimain-mainin kayak skill 2-nya maju mundur ya kan, hanya untuk memberikan efek freeze dan mendinai rotasi dari si Baxianya. Karena early game to mid game itu taman bermain buat Baxia, tapi late game waduh. Overall yang ada di video ini sebenarnya masih sangat terbuka untuk dicari counternya atau bahkan mungkin match up-nya. Karena kebetulan Baxia gue anggap hero yang powerful, tapi bukan berarti tidak memiliki counter. Dan bahkan hero yang beresiko kalau misalkan kita nggak ngerti gimana sih cara memanfaatkan Baxia untuk di teamfight skenario yang besar. Makanya beberapa pro scene atau beberapa tim, beberapa pro players di MPL ngambil Baxia pun itu perlu penuh pertimbangan lah gue anggapnya. Karena memang hero yang satu ini sekali ketangkep nggak punya skill escape. Dan kalian bebas untuk tulis di kolom komentar kira-kira apa sih yang bisa dilakukan untuk melawan si Baxia ini. Dan tunggu konten gue selanjutnya di kelas KB, karena gue masih punya banyak pembahasan yang menarik terkait di patch terbaru kali ini. Jangan lupa untuk nonton MPL di minggu yang kedua. Kira-kira Baxia masih jadi trending topik atau enggak, kita saksikan nanti di MPL Indonesia season yang ke-12 week kedua. Gue KB mau undur diri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari kelas KB. Jangan lupa bahagia. Dadah.